Apa yang membedakan pengawasan partisipatif pada masa tahapan pemilu kemarin dengan masa non-tahapan seperti saat ini? Pengawasan partisipatif ini harapannya adalah sebanyak-banyaknya masyarakat bisa terlibat. Di pemilu kemarin kita juga gencar melakukan pelaksanaan pengawasan partisipatif. Ada beberapa program di dalamnya misalnya yang kita bisa laksanakan, yang sudah kita laksanakan bahkan salah satunya adalah misalnya kita ada istilah pojok pengawasan. Ada namanya program P2P. Program P2P ini adalah program pendidikan pengawasan partisipatif juga yang saat ini dilaksanakan secara nasional dan juga lokusnya juga ada di Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Luwu Timur episode ketiga. Bersama saya Febriza Safira. Senang sekali bisa kembali hadir menemani kalian dengan obrolan santai tapi penuh ilmu seputar kepemiluan dan pengawasan demokrasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Halo Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast kami. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Halo sobat pemilih. Perkenalkan, nama saya Pawon Mari, Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, periode 2023-2028. Hari ini kita bersama KPU melakukan podcast. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Baik teman pemilih, langsung saja kita masuk ke tema kita hari ini, yaitu masa non-tahapan pemilu dan pemilihan, masih perlukah pengawasan partisipatif? Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya pengawasan partisipatif ini adalah salah satu agenda dari Bawaslu dan juga sebagaimana juga dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 bahwa di masa non tahapan ini ada dua hal yang menjadi fokus Bawaslu. Salah satunya adalah pengawasan soal pengawasan data pemilih berkelanjutan, kemudian yang kedua adalah soal pengembangan pengawasan partisipatif. Nah, kalau ditanya apa sih sebenarnya pengawasan partisipatif itu? Jadi, pengawasan partisipatif itu adalah sebagai upaya untuk bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Itu kira-kira bentuk daripada arti daripada pengawasan partisipatif itu sendiri, sehingga melalui pengawasan partisipatif ini harapannya adalah sebanyak-banyaknya masyarakat bisa terlibat. Kenapa? Kalau semakin banyak masyarakat terlibat, maka memungkinkan proses pelaksanaan tahapan kita ini bisa jauh lebih akuntabel. Kemudian prinsip-prinsip keterbukaan juga bisa terpenuhi melalui proses keterlibatan masyarakat itu tadi. Saya kira begitu. Oke, baik Pak. Jadi pengawasan partisipatif itu memang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, betul. Untuk ikut menjaga kualitas demokrasi. Betul sekali. Bukan hanya lembaga formal saja. Oke, selanjutnya Pak. Siapa saja yang bisa terlibat dalam pengawasan partisipatif ini? Iya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa pengawasan partisipatif itu adalah pelibatan masyarakat. Jadi siapa saja sudah pasti adalah masyarakat, yang tentunya secara segmentatif ada berbagai macam kelompok masyarakat yang kita bisa libatkan. Kalau di Bawaslu misalnya ada kelompok-kelompok digital, itu semua adalah bahagian daripada segmen masyarakat yang kita libatkan dalam proses pengawasan partisipatif, termasuk juga misalnya kelompok-kelompok perempuan, kemudian ormas, komunitas-komunitas masyarakat yang ada, dan kemudian memang di sana adalah kumpulan-kumpulan masyarakat, maka kelompok inilah yang menjadi bahagian dari
aktor daripada pengawasan partisipatif itu sendiri. Saya kira begitu. Oke, jadi semakin beragam pihak yang terlibat, pengawasannya juga semakin kuat dan menyeluruh ya Pak betul ya? sekali. Oke, jika melihat kondisi di Luwu Timur, program-program apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu Luwu Timur untuk mendorong pengawasan partisipatif ini? Iya, kita sudah melewatkan satu tahapan pelaksanaan pemilu. Di pemilu kemarin kita juga gencar melakukan pelaksanaan pengawasan partisipatif. Ada beberapa program di dalamnya misalnya yang kita bisa laksanakan, yang sudah kita laksanakan bahkan salah satunya adalah misalnya kita ada istilah pojok pengawasan. Pojok pengawasan itu adalah ruang konsultasi bagi masyarakat ketika ingin mendapatkan informasi mengenai bagaimana sih sebenarnya pengawasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mencanangkan ada yang namanya kampung kampung pengawasan. Di sana kita juga deklarasikan bersama dengan masyarakat bagaimana supaya masyarakat di sana dalam satu desa misalnya itu terlibat. Jadi kita libatkan di sana ada pemerintah desa secara struktural, kemudian tokoh masyarakat juga, kemudian kelompok-kelompok perempuan, dan harapannya juga sebenarnya itu bisa menjadi ditindaklanjuti oleh misalnya pemerintah setempat atau komunitas masyarakat setempat supaya pengawasan partisipatif ini bisa berkembang, bukan hanya dalam satu struktur di pemerintah desa saja misalnya, tetapi juga bisa merambah masuk ke kelompok-kelompok masyarakat yang misalnya kelompok-kelompok perempuan, kemudian di sana juga misalnya ada kelompok-kelompok disabilitas, atau ada kelompok digital misalnya. Sekarang kan eranya digital, maka itu memungkinkan semua akan terlibat di sana. Saya kira kita juga di pelaksanaan pilkada juga akan sudah melaksanakan itu. Nah, terakhir kami melakukan ada namanya program P2P. Program P2P ini adalah program pendidikan pengawasan partisipatif juga yang saat ini dilaksanakan secara nasional dan juga lokusnya juga ada di Luwu Timur. Untuk Luwu Timur itu kita melibatkan ada 40 peserta. Skemanya dilaksanakan secara daring. Nah, itu bahagian dari kegiatan pengawasan partisipatif yang saat ini dilakukan oleh Bawaslu. Oke, jelas sekali ya teman pemilih. Program-program itu bukan hanya memberi pengetahuan, tapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk turut aktif mengawasi pemilu. Nah, dari semua program yang Bapak sebutkan tadi, sebenarnya apa tujuan utama pengawasan partisipatif itu sendiri, Pak? Substansinya sebenarnya adalah bagaimana proses pendidikan politik itu bisa berjalan. Esensinya adalah bagaimana supaya kesadaran politik masyarakat itu terbangun melalui proses itu tadi. Jadi ada proses intinya adalah pendidikan kewargaan. Bagaimana caranya supaya melalui proses pendidikan ini masyarakat punya kesadaran bahwa ternyata dalam proses penyelenggaraan demokrasi, khususnya demokrasi prosedural kita ya, pelaksanaan tahapan itu, prinsip-prinsip dan asas pelaksanaan pemilu itu bisa kita wujudkan, misalnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu kan upaya kita untuk bisa mewujudkan itu. Nah, melalui melalui proses pendidikan pengawasan partisipatif ini itu bisa tercapai. Kita bisa berhasil menyelenggarakan pemilu, pilkada secara prosedural, dan juga hasil daripada pemilu itu bisa hadir wajah demokrasi secara substansial. Misalnya aspek keadilan sosial bisa kita rasakan, ya kan? Kesetaraan kepada semua golongan dan kelompok masyarakat bisa kita rasakan juga, kemudian pemerataan pembangunan itu kemudian bisa terwujud. Saya kira itu kita mulai dari proses pelaksanaan demokrasi secara prosedural. Nah, tentunya dalam rangka mendukung prosedural demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, maka salah satu itu ya, kalau dari perspektif Bawaslu, bagaimana meningkatkan proses pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif itu.
Kalau di KPU kan kita istilahkan ada pendidikan pemilih misalnya. Kalau di Bawaslu pendidikan pengawasan partisipatif. Hanya saja tema pendidikan politik ya kadang ada segmennya di partai politik misalnya sebagai bahagian dari tugas-tugas partai politik. Tetapi dalam konteks kita adalah itu tadi pendidikan pengawasan partisipatif. Upaya membangun kesadaran warga negara supaya terlibat aktif mewujudkan prosedural demokrasi secara berkeadilan dalam rangka kita bisa mendapatkan substansi demokrasi pasca tahapan berlangsung. Saya kira begitu. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi pengawasan partisipatif ini adalah investasi jangka panjang untuk budaya demokrasi yang sehat. Betul sekali. Oke, baik Pak. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan pengawasan partisipatif pada masa tahapan pemilu kemarin dengan masa non-tahapan seperti saat ini? Iya, kalau di masa non-tahapan, momentum ini adalah momentum konsolidasi, menguatkan semua jejaring masyarakat ya, supaya apa? Ketika konsolidasi ini betul-betul terbangun dengan baik, maka dia akan menjadi investasi penguatan jejaring masyarakat untuk kemudian kita bisa menyongsong tahapan pilkada akan datang. Tetapi kemudian di masa tahapan berlangsung pendidikan pengawasan partisipatif itu harapannya kita bisa langsung merasakan. Setidaknya misalnya melalui proses pendidikan pengawasan partisipatif di masa non tahapan melalui Bawaslu misalnya kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya melakukan pencegahan terhadap tindak-tindak kecurangan di dalam proses pelaksanaan tahapan. Yang kedua, masyarakat bisa tahu bagaimana sih sebenarnya ketika misalnya kita mau melapor dugaan pelanggaran ketika itu terjadi. Bagaimana misalnya ketika kita juga mau melaporkan, mengadukan untuk terjadinya misalnya sengketa proses di dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Harapannya di masa-masa tahapan berlangsung, maka masyarakat bisa secara langsung melakukan itu melalui proses kanalisasi di Bawaslu misalnya. Misalnya ada di Bawaslu ada proses penanganan pelanggaran. Kemudian di Bawaslu juga misalnya ada penyelesaian sengketa proses pemilu atau pilkada misalnya. Dengan pendidikan pengawasan partisipatif kemudian dilakukan di tahapan pemilu, masyarakat bisa lebih cepat tahu, oh kalau ada case begini misalnya di dalam pelaksanaan tahapan, maka masyarakat mengkanalisasi persoalannya, bisa misalnya langsung ke Bawaslu. Ataukah setidak-tidaknya misalnya masyarakat juga terlibat secara langsung dalam melakukan proses pencegahan. Setidaknya misalnya mungkin di internal keluarganya dia bisa cegah misalnya potensi ada money politik misalnya, atau di tetangganya misalnya, atau di komunitas-komunitas masyarakat yang dimana tempat komunitas mereka berinteraksi secara sosial. Nah harapannya sebenarnya begitu kita bisa lakukan. Saya kira begitu. Oke, baik Pak. Artinya meski belum masuk tahapan pemilu, tetap ada banyak hal penting yang perlu dilakukan dalam pengawasan. Nah, lalu Pak, apakah ada strategi Bawaslu Luwu Timur dalam mengembangkan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan seperti sekarang ini? Iya, sebagaimana saya katakan dari awal bahwa di masa non-tahapan ini, salah satu yang digandrungi Bawaslu itu adalah melakukan pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif. Nah, saat ini karena kewenangan program juga melalui Bawaslu Republik Indonesia ya, maka kita juga melakukan itu secara struktural. Nah, apa yang kita lakukan adalah itu pendidikan pengawasan partisipatif melalui daring. Jadi kita buka pendaftaran, kemudian kita umumkan kepada masyarakat. Terakhir kemarin kita berhasil merekrut 40 warga masyarakat Luwu Timur tergabung di dalam pendidikan pengawasan partisipatif melalui daring dalam jaringan. Jadi kita by Zoom
kemudian di sana ada proses penyajian materi, kemudian ada proses interaksi juga dengan peserta, bagaimana mengembangkan komunitas, kemudian membangun jejaring sebagai ruang konsolidasi, khususnya kita di masa non tahapan ini, untuk memperkuat itu dalam rangka menguatkan komunitas-komunitas itu, kemudian kita bisa menyongsong ini bisa harapannya kita bisa berkesinambungan sampai tahapan kita bisa jemput di tahun 2029 akan datang. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Bagus sekali strateginya. Jadi ketika tiba masa pemilu, masyarakat tidak lagi baru belajar, tapi sudah lebih dahulu dipersiapkan. Nah, baik Pak. Pertanyaan terakhir. Apa harapan Bawaslu Luwu Timur kepada masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam pengawasan partisipatif? Iya, saya kira pendidikan demokrasi itu adalah menjadi keniscayaan bagi kita sebagai warga negara. Terlepas itu misalnya ya, bahwa ada kemudian Bawaslu yang menjadi salah satu lembaga yang konsen juga soal pendidikan pengawasan partisipatif. Nah, tetapi pada prinsipnya bahwa pendidikan khususnya dalam konteks pendidikan demokrasi ini saya kira memang penting untuk selalu kita tumbuhkan, karena kualitas demokrasi kita hari ini dan akan datang itu akan ditentukan oleh kualitas warga negaranya. Maka setiap waktu dan setiap saat saya kira meniscayakan bahwa setiap warga negara yang kita berada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menganut sistem demokrasi, maka setidak-tidaknya bahwa mendidik warga negara itu melalui inisiatif kita masing-masing, dengan kemudian juga didorong oleh kelompok-kelompok seperti lembaga seperti Bawaslu misalnya, menstimulasi itu, sehingga harapannya bahwa proses pendidikan politik warga negara ke depan itu akan semakin lebih masif. Artinya ketika pendidikan ini, kewarganegaraan ini lebih masif, maka saya kira tingkat kesadaran warga negara juga akan semakin lebih bagus ke depan, sehingga dengan itu maka potret demokrasi kita tentu akan semakin berkualitas. Nah, saya kira itu harapannya. Oke, baik Pak. Semoga teman pemilih di Luwu Timur semakin peduli dan semakin aktif menjaga demokrasi bersama. Sebelum kita tutup Pak, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Ketua Bawaslu untuk memberikan kata penutup, sekaligus pamit undur diri kepada teman pemilih. Iya, terima kasih banyak moderator. Jadi saya kira harapan kita bersama bahwa bagaimana supaya kita ini semua sama-sama membangun kolaborasi bersama melalui di masa non tahapan ini, khususnya semua komunitas-komunitas yang pernah dijangkau oleh Bawaslu, kembali kita bisa kuatkan kolaborasi ini, utamanya misalnya alumni-alumni dari pendidikan pengawasan partisipatif, supaya terus ke depan kita bisa bersinergi untuk memperkuat jejaring penguatan demokrasi kita di tingkat masyarakat, di tingkat grassroots, untuk kemudian kita bisa sama-sama menyongsong kembali proses pelaksanaan demokrasi, khususnya penyelenggaraan pemilu di tahun 2029. Dan kepada seluruh masyarakat Luwu Timur, saya kira kita semua punya kesempatan yang sama dan punya tanggung jawab yang sama dalam memajukan daerah ini, khususnya dalam membangun Luwu Timur ini melalui proses demokrasi yang betul-betul berjalan secara dinamis dan berkeadilan. Saya kira terima kasih banyak kepada KPU juga melibatkan kami dalam interaksi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi, harapannya bisa menjadi edukasi bagi masyarakat, dan kita juga bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan di masa non tahapan ini sebagai ruang konsolidasi untuk kemudian kita bisa sama-sama kembali menyongsong pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada di tahun 2029 sebagaimana skema yang menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira terima kasih
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua atas waktu, ilmu, dan cerita-cerita berharga yang sudah dibagikan hari ini. Semoga teman pemilih mendapatkan banyak wawasan baru soal pentingnya pengawasan partisipatif. Dan tentu saja terima kasih untuk teman pemilih yang sudah setia mendengarkan podcast KPU Kabupaten Luwu Timur. Jangan lupa untuk tetap nonton episode selanjutnya, karena bakal ada topik yang gak kalah menarik di berikutnya. Oh iya, sebelum pamit saya mau kasih candaan sedikit nih. Ingat teman pemilih, mengawasi pemilih itu penting. Jangan cuma mengawasi mantan yang udah bahagia sama yang lain. Tapi beneran yang harus kita jaga itu demokrasi, bukan kenangan. Saya Febri Safira pamit undur diri, dan ingat, demokrasi hanya akan kuat kalau kita sama-sama menjaganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.